Halo Geolovers, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi adalah dasar pemikiran tentang berbagai gejala yang ada di bumi dan alam semesta, meliputi persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Prinsip geografi dipergunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dalam menemukan dan pemecahan masalah. Prinsip dasar geografi dibagi menjadi 4, yakni persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Prinsip persebaran ialah gejala geografi baik yang menyangkut kondisi fisik maupun sosial yang tersebar luas di permukaan bumi, tetapi penyebarannya tidaklah merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan menggambarkan penyebaran fenomena dan fakta dalam ruang yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dengan jalan menggambarkan dan memperhatikan persebaran gejala-gejala geografi di permukaan bumi, maka dapat diungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala dan fakta tersebut. Bahkan selanjutnya, dapat digunakan untuk meramalkan keadaan pada masa yang akan datang. Prinsip-prinsip dalam ruang ini menjadi kunci pertama dalam studi geografi. Berdasarkan pada prinsip distribusi atau persebaran ini, selanjutnya dapat ditetapkan prinsip-prinsip yang lain. Prinsip persebaran dikaitkan dengan fenomena fisik dan sosial. Fenomena fisik atau lingkungan alam merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi dan tercipta secara alami tanpa campur tangan manusia. Di dalam contoh persebaran ini yakni peta persebaran gunung yang ada di Indonesia. Yang kedua yakni fenomena sosial atau biasa diartikan dalam fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Dalam contoh, yakni peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa persebaran gunung api dan persebaran agama yang ada di Indonesia tidaklah merata di setiap wilayahnya. Berikutnya ada prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di muka bumi. Oleh karena itu, setelah dilihat persebaran gejala geografi dalam satu ruang atau wilayah tertentu, maka dapat pula diungkapkan hubungan antara gejala geografi satu dengan gejala geografi lainnya. Selain itu, dapat pula diungkapkan hubungan antara gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. Misalnya kita akan mengungkapkan hubungan antara satu faktor dengan yang lainnya, yaitu hubungan antara faktor fisik dengan faktor fisik, faktor manusia dengan faktor manusia, dan faktor fisik dengan faktor manusia. Akhirnya, kita dapat mengetahui karakteristik gejala atau fakta geografi di suatu wilayah. Dalam contoh, prinsip interrelasi hubungan antara sosial dengan fisik adalah fenomena banjir parah yang terjadi karena penebangan hutan di daerah hulu. Berikutnya, prinsip interrelasi hubungan antara fisik dan fisik yakni terjadinya tsunami di suatu wilayah setelah adanya gempa bumi di tengah laut. Dan yang terakhir, prinsip interrelasi hubungan antara sosial dan sosial yakni contohnya banyaknya pengangguran menyebabkan banyaknya terjadinya kemiskinan. Prinsip geografi yang ketiga yakni prinsip deskripsi. Prinsip ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih jauh, yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Gejala geografi berdimensi titik, garis, bidang, dan ruang. Prinsip deskripsi ini tidak saja dilaksanakan dengan menggunakan uraian dan peta, melainkan juga dapat dilakukan menggunakan diagram, grafik, maupun tabel. Seperti contoh gambar di samping, yakni mendeskripsikan suatu fenomena banjirop yang terjadi di Semarang dengan menyajikan peta, gambar, dan grafik.
prinsip geografi yang terakhir yakni prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip yang melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah, region, dan ruang tertentu. Ruang ini menunjukkan karakteristik kesatuan gejala geografi, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk. Dalam contoh, misal titik banjir di Jakarta terpusat di sekitaran daerah aliran Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, dan Kaliangke. Wilayah rawan banjir di DKI Jakarta, 30% berada di Jakarta Timur, 20% di Jakarta Barat, 10% di Jakarta Pusat, 20% di Jakarta Selatan, dan 20% di Jakarta Barat. Banjir tersebut seringkali diakibatkan oleh perilaku penduduk yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, alih fungsi lahan di hulu sungai, dan sebagainya. Hulu sungai-sungai tersebut meliputi wilayah Bogor, Depok. Jadi, untuk meminimalisir dampak banjir di Jakarta, diperlukan kerjasama antara pemimpin dan masyarakat Bogor, Depok, dan Jakarta secara komprehensif atau menyeluruh. Demikianlah penjelasan mengenai prinsip-prinsip geografi. Terima kasih sudah menonton. See you di video selanjutnya, Geolovers.